warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Asyari. Saya Randy Stone Purba. Saya Yola Apriliasi Bagariang. Saya Nur Ainun Ningsih. Saya Yulita Astri. Kami dari kelompok 11 mahasiswa UIN Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata Yunani. Hupo berarti lemah atau kekurangan atau di bawah. Tesis berarti teori, proposi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Hipotesis H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif lawannya hipotesis 0. Adanya perbedaan dua data populasi dengan data sampel. Ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus dapat menerangkan fakta. Yang kemudian, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesisnya. Kemudian, temukan taraf nyata atau significant of level. Selanjutnya, tentukan kriteria pengujian. Selanjutnya, hitung nilai uji statistik. Dan yang terakhir, kesimpulan. 2. Tentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata atau A adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Ditulis alfa 0,01, alfa 0,05, alfa 0,1. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of I-text atau daerah penolakan, region of rejection. Perhatikan seperti gambar di samping. 1. Menentukan formulasi hipotesis. A. Hipotesis 0 yaitu HO dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya HO dibuat pernyataan untuk ditolak. B. Hipotesis alternatif. Rumusnya sebagai contoh gambar di samping. Yang ketiga yaitu tentukan kriteria pengujian bentuk keputusan menerima atau menolak H0. Rumusnya seperti di samping. Yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Rumusnya seperti di samping. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Hai, assalamualaikum teman-teman. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian soal pengujian hipotesis. Baik, kita langsung saja ke soal. PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badan mencapai 0,8 kg dan standar deviasi 0,23 kg. Dengan taraf nyata 5%, apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Penyelesaian. Langkah yang pertama itu kita merumuskan hipotesis. Di sini hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan sama dengan 1 kg dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata penurunan berat badan tidak sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita menentukan taraf nyata. Di sini taraf nyatanya sama dengan 5%, berarti alfanya itu 0,05.
Karena di sini menggunakan tanda sama dengan dan juga tanda tidak sama dengan, maka rumusan hipotesis tersebut akan menunjukkan pengujian dua arah. Berarti alfanya ini kita bagi 2, 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Selanjutnya, probabilitas dari Z. Alfa dibagi 2 itu 0,5 dikurang 0,025, maka diperoleh 0,4750. Selanjutnya kita melihat pada tabel distribusi normal standar untuk probabilitas 0,4750 ini berada pada baris 1,9 dan kolom 0,06. Jadi untuk nilai kritisnya itu 1,96. Langkah selanjutnya kita menentukan uji statistik dengan rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar error sampel. Di sini untuk rata-rata sampel itu sudah diketahui 0,8 dan rata-rata populasi itu 1. Yang belum diketahui itu standar errornya, maka kita akan mencari standar errornya terlebih dahulu. Sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Standar deviasinya 0,23 dibagi dengan N-nya itu 100 orang. Akar 100 itu sama dengan 10, jadi 0,23 dibagi dengan 10 diperoleh 0,023. Maka kita transformasikan ke dalam rumus 0,8 dikurang 1 dibagi dengan 0,023 sama dengan 0,8 kurang 1 itu min 0,2 dibagi dengan 0,023 sama dengan min 8,7. Langkah selanjutnya kita merumuskan daerah keputusan. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96 ini berdasarkan yang kita ketahui tadi, pengujian ini merupakan pengujian dua arah dengan nilai kritis dua arah. Berarti pada nilai minus dan juga nilai positifnya minus 1,96 dan positifnya 1,96. Di sini untuk nilai Z-nya itu diperoleh min 8,7 itu berada pada daerah yang menolak H0. Maka untuk kesimpulannya H0 ditolak. Jadi pernyataan PT Keran bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu tidak terbukti. Karena data menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kg. Oke teman-teman, sekian penjelasannya. Thank you for watching. Pesannya, pada perkuliahan statistik ini tidak banyak yang bisa kami ucapkan kepada Ibu. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah Ibu beri kepada kami. Makasih banyak Bu atas ilmu yang Ibu salurkan kepada kami. Semoga ilmu yang Ibu beri bermanfaat untuk kami ke depannya. Makasih banyak Ibu. Kami terkesan untuk pengalaman belajar yang telah Ibu berikan, di mana kami memperoleh teori dan praktek, yang mana kami memperoleh keduanya. Walaupun ada kendala dari kami, Ibu tidak ambil pusing. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Kesan dari saya selama perkuliahan cukup menyenangkan, banyak pengalaman dan pembelajaran tak terduga. Kesan saya, perkuliahan yang sangat enjoy dan difasilitasi dengan dosen yang kekinian habis. Thank you. Kami rasa perkuliahan statistik ini menyenangkan. Dosennya selalu tepat waktu, materi yang disampaikan tidak monoton, dan selalu mengajak mahasiswa untuk turut serta berperan aktif. Pesannya, semoga selalu sukses terus dan tetap menjadi dosen yang peduli dengan
dari kami.